Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 8 Juli 2021, hari biasa pekan ke-14, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius, bab 10, ayat 7 sampai 15. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan bila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus memanggil, memilih, dan memberi ke-12 murid kuasa atas namanya, bukanlah tanpa maksud dan tujuan. Hadirnya mereka bisa membawa berkat bagi banyak orang karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Setelah mereka mendapat kuasa dari Tuhan Yesus, mereka pun mendapatkan perintah, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kuasa dari Tuhan sudah menjadi cukup bagi hidup mereka dan kuasanya selalu bisa mencukupi kebutuhan mereka sehingga ketika mereka pergi, mereka tidak perlu membawa apa-apa. Cukuplah diri mereka yang sudah terberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam hadirnya mereka yang sudah terberkati, telah diberi kuasa dan diutus, hendak meyakinkan banyak orang bahwa kerajaan surga sudah dekat, sudah hadir di tengah-tengah mereka. Saudari-saudaraku yang terberkati, pada zaman ini kita pun diajak untuk ikut menjadi pewarta kabar gembira. Mewartakan kabar gembira bukan hanya untuk mereka yang belum mengenal Kristus, tapi juga untuk mereka yang sudah mengenal Kristus, namun cara hidupnya sudah tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Maka, sanggupkah kita memperjuangkan cinta kasih, pengampunan, belas kasih, bela rasa, kebenaran, keadilan yang dulu juga pernah ditunjukkan dan diperjuangkan oleh Tuhan Yesus? Semoga oleh karena kasih karunia-Nya kita semua bisa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kasih-Mu nyata saat Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami memilih dan mengutus murid-murid-Nya untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan-setan. Hadirnya para murid dan karya mukjizat yang mereka lakukan semakin menegaskan kuasa-Mu yang sungguh agung. Semoga kuasa-Mu juga mengalir atas kami semua yang sedang sakit, yang sedang putus asa, yang sedang kacau, yang sedang bimbang, supaya kami mendapatkan kelegaan dan kelepasan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Semoga lekas pulih dan menjadi sehat kembali. Kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.